Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang gizi dan kesehatan anak. Saya sendiri sebagai pemateri pertama atas nama Nurfila Afriani dan dilanjutkan oleh pemateri kedua atas nama Ferdiansa. Jadi, pada anak usia 1 sampai 2 tahun, si kecil mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perilakunya pun jadi semakin kompleks dan menantang. Ada beberapa tingkah laku yang kerap dilakukan oleh si kecil pada umur 1 sampai 2 tahun. Yang pertama, kerap membantah. Menurut John Sargent, Profesor Psikiatri Anak di Baylor College of Medicine, Houston, Amerika Serikat, Mah Ade Bantala, salah satu cara anak untuk menunjukkan kemandiriannya. Tetap sabar dan jangan keburu kesal. Ingat bahwa si kecil sebenarnya sedang belajar untuk membuat keputusan dan sudah semestinya Anda mendukung tugas belajarnya itu. Yang kedua, tidak mau berbagi. Beberapa anak tidak mengalami masalah untuk berbagi, namun pada dasarnya bagi balita berbagi adalah suatu konsep yang harus Anda ajarkan. Seperti dalam buku What to Excel the Toddlers disebutkan bahwa balita tidak mengerti perbedaan antara berbagi benda dengan menyerahkan kepemilikannya atas benda tersebut. Akan tetapi, kita harus tetap dukung perkembangan emosinya dengan mengajarkan berbagi. Yang ketiga, cemburu. Anak 1 sampai 2 tahun biasanya merasa dirinya adalah pusat dunia dan menginginkan segala sesuatu kemauannya. Membantu anak mengolah rasa cemburu di usia dini dapat membantu mengelola emosi saat kelak dewasa. Yang keempat, dukung si kecil jadi pemberani. Di usia 1 sampai 2 tahun, si kecil sudah mulai mengenal rasa takut. Jangan keburu menggoda dan menjuluki si kecil sebagai penakut saat dia enggan melakukan sesuatu. Rasa takut adalah bagian dari tahap perkembangan anak yang muncul saat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru dan menghadapi bahaya. Pahami ketakutannya, biar ia tahu bahwa Anda merasakan ketakutannya, namun jangan memindahkan rasa khawatir dan khawatir Anda kepadanya dengan melarang dan menakut-nakutinya. Rasa cemas Anda malah membuat situasi semakin tidak konduktif. Bisa-bisa si kecil jadi tambah takut. Lebih baik katakan bahwa ia dapat mencoba dan Anda akan menjaganya. Yang selanjutnya, memberikan contoh. Ajarkan si kecil jadi pemberani dengan memberikan contoh dan membiarkan ia mencoba dahulu sedikit demi sedikit. Selanjutnya, memberi komentar positif ketika ia berhasil. Pujian tulus dari Anda saat si kecil mencoba sesuatu yang sebelumnya ia takuti akan menambah rasa percaya diri si kecil. Selanjutnya, perkembangan kreativitasnya. Wajar jika Anda kadang kesal atau jengkel saat si kecil usia 1 sampai 2 tahun gemar merobek-robek kertas, mencoret-coret tembok, hingga menghamburkan mainan di sana-sini. Tetap tenang dan sabar karena perilaku ini bisa jadi merupakan tanda kreativitas si kecil. Sebenarnya perilaku aktif si kecil adalah buah dari keingintahuan dan kreativitasnya. Kreativitas anak dimulai dari usia 2 tahun, meningkat pada usia 3 tahun dan mencapai puncak usia 4 tahun. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menumbuhkan kreativitas si kecil. Yang pertama, dengarkan dan beri anak kesempatan menyampaikan perasaannya, keinginan dan gagasannya tanpa mencela atau membuatnya malu. Caranya bisa dengan mengajak anak berbicara tentang kisah di balik coret-coretannya. Pahami beragam cara anak mengekspresikan kreativitasnya dengan memberikan pengakuan dan pujian terhadap
proses kreatif yang dilakukannya, misalnya dengan membingkai dan memasang karyanya di dinding. Yang selanjutnya, ciptakan rumah yang kaya akan peluang ekspresikan diri. Sediakan mainan, buku, pensil, krayon, serta ruang dan waktu untuk mendukung kreativitas si anak. Kemudian, hindari membanding-bandingkan anak dengan anak kakak, adik, atau teman seusianya. Yang kedua, anak usia 3-5 tahun. Tahapan tumbuh kembang si kecil pada usia 3-5 tahun. Yang pertama, kemampuan motorik. Si kecil dapat naik tangga dengan cara melangkahkan kakinya satu persatu. Yang kedua, dapat belajar berdiri menggunakan satu kaki. Yang ketiga, jari si kecil sudah lebih terlatih untuk memegang krayon atau pensil warna. Yang keempat, dapat mengelompokkan benda berdasarkan warna. Yang kelima, belajar mandiri menggunakan peralatan seperti sendok atau garpu. Yang keenam, mengerti cara menggunakan toilet. Yang ketujuh, dapat bermain tangkap bola dengan lebih mudah. Yang kedelapan, mewarnai gambar tanpa keluar dari batas garis gambarnya. Kemudian kemampuan bahasa. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi lebih baik, misalnya bisa merespon jawaban saat ibu bertanya kepada si kecil. Yang kedua, mampu menyanyikan lagu sendiri. Yang ketiga, bisa menuturkan cerita tentang pengalamannya, misalnya saat jalan-jalan ke kebun binatang dan lain sebagainya. Terus, yang keempat, mampu menuturkan kembali beberapa potongan cerita dalam buku dongeng. Yang keenam, dapat mengenali beberapa jenis warna. Dan selanjutnya, mengetahui nama kota dan juga nama kedua orang tuanya. Selanjutnya kemampuan bersosialitas dan kemandirian. Yang pertama, mengerti konsep bermain secara bergantian. Namun biasanya si kecil masih enggan untuk melakukan hal itu saat bermain. Yang kedua, mulai timbul rasa takut, misalnya saat suasana ruangannya gelap. Yang ketiga, terkadang si kecil berbicara dengan dirinya sendiri. Yang keempat, mood si kecil mudah berubah-ubah, suatu saat tertawa riang dan tiba-tiba bisa mudah menangis. Yang kelima, si kecil belajar mandiri, misalnya ingin makan sendiri atau mengenakan pakaian sendiri. Yang keenam, mampu bermain peran, misalnya menjadi dokter atau tokoh, jagoan favorit, dan lain sebagainya. Kemudian, anak usia 6-9 tahun. Tahap perkembangan yang dialami anak di usia 6-9 tahun adalah perkembangan fisik, emosi, sosial, kognitif, bahasa, serta berbicara. Setiap bertambahnya usia anak, berkembang yang dialami pun berbeda-beda. Kira-kira apa saja yang dialami anak pada tahap perkembangan di usia sekolah? Tahap perkembangan anak di usia sekolah yaitu 6-9 tahun juga ditandai dengan kemampuan koordinasi motorik halus yang juga mulai berbentuk. Anak usia 6 tahun semakin lihai dalam menggambar dan menulis sehingga gambarnya pun sudah mulai memiliki bentuk yang lebih mudah dimengerti. Kemudian selanjutnya anak usia 10-12 tahun. Di usia pre-remaja 10-12 tahun anak mengalami transisi menuju kedewasaan. Selanjutnya yang memengaruhi kemampuan sosial, fisik juga kognitifnya. Dampaknya anak terlihat lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah dan menata perilaku sosialnya. Hal ini terjadi karena anak pada dasarnya memiliki keterampilan. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Ferdiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kepadanya dengan melarang dan menakut-nakutinya. Rasa cemas adalah
Rasa cemas Anda malah membuat situasi semakin tidak konduktif. Bisa-bisa si kecil jadi tambah takut. Lebih baik katakan bahwa ia dapat mencoba dan Anda akan menjaganya. Yang selanjutnya, memberikan contoh. Ajarkan si kecil jadi pemberani dengan memberikan contoh dan membiarkan ia mencoba dahulu sedikit demi sedikit. Selanjutnya, memberi komentar positif ketika ia berhasil. Pujian tulus dari Anda saat si kecil mencoba sesuatu yang sebelumnya ia akan menambah rasa percaya diri si kecil. Selanjutnya, perkembangan kreativitasnya. Wajar jika Anda kadang kesal atau jengkel saat si kecil usia 1-2 tahun gemar merobek-robek kertas, mencoret-coret tembok, hingga menghamburkan mainan di sana-sini. Tetap tenang dan sabar karena perilaku ini bisa jadi merupakan tanda kreativitas si kecil. Sebenarnya perilaku aktif si kecil adalah buah dari keingintahuan dan kreativitasnya. Kreativitas anak dimulai dari usia 2 tahun, meningkat pada usia 3 tahun, dan mencapai puncak usia 4 tahun. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menumbuhkan kreativitas si kecil. Yang pertama, dengarkan dan beri anak kesempatan menyampaikan perasaannya, keinginan dan gagasannya tanpa mencela atau membuatnya malu. Caranya bisa dengan mengajak anak berbicara tentang kisah di balik coret-coretannya. Pahami beragam cara anak mengekspresikan kreativitasnya dengan memberikan pengakuan dan pujian terhadap proses kreatif yang dilakukannya. Misalnya dengan membingkai dan memasang karyanya di dinding. Yang selanjutnya, ciptakan rumah yang kaya akan peluang ekspresikan diri. Sediakan mainan, buku, pensil, krayon, serta ruang dan waktu untuk mendukung kreativitas si anak. Kemudian, hindari membanding-bandingkan anak dengan anak kakak, adik, atau teman seusianya. Yang kedua, anak usia 3-5 tahun. Tahapan tumbuh kembang si kecil pada usia 3-5 tahun. Kognitif, bahasa, serta berbicara. Setiap bertambahnya usia anak, berkembang yang dialami pun berbeda-beda. Kira-kira apa saja yang dialami anak pada tahap perkembangan di usia sekolah? Tahap perkembangan anak di usia sekolah yaitu 6-9 tahun juga ditandai dengan kemampuan koordinasi motorik halus yang juga mulai berbentuk. Anak usia 6 tahun semakin lihai dalam menggambar dan menulis sehingga gambarnya pun sudah mulai memiliki bentuk yang lebih mudah dimengerti. Kemudian selanjutnya, anak usia 10-12 tahun. Di usia pre-remaja 10-12 tahun, anak mengalami transisi menuju kedewasaan. Selanjutnya, yang memengaruhi kemampuan sosial, fisik, juga kognitifnya. Dampaknya, anak terlihat lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah dan menata perilaku sosialnya. Hal ini terjadi karena anak pada dasarnya memiliki keterampilan. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Ferdiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nurvila Afriani. Baiklah, saya akan membacakan materi saya, yaitu tentang syarat penyusun menu. Yang pertama itu adalah memenuhi kecukupan energi dan semua gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak, umur, aktivitas fisik, jenis kelamin. Yang kedua adalah susunan hidangan disesuaikan dengan pola menu, bahan makanan yang tersedia, dan selera makan anak terhadap makanan. Yang ketiga adalah bentuk dari porsi makan disesuaikan dengan daya terima anak, toleransi, dan kemampuan faal anak. Yang keempat adalah memperhatikan kebersihan pribadi dan lingkungan, hal yang harus diperhatikan dalam menyusun menu.
memperhatikan kombinasi rasa warna, potongan dan kering atau berkuah, dan memperhatikan variasi pengolahan. Syarat makanan anak. Yang pertama itu mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan anak. Yang kedua adalah higienis dan tidak membahayakan anak. Dan ketiga adalah mudah dan praktis atau takaduri atau tulang. Yang keempat adalah porsi makanan yang tak terlalu besar. Yang kelima adalah makan cukup basah karena berkuah. Yang keenam adalah potong makanan untuk anak untuk kur makanan. Yang ketujuh adalah cukup kecil, mudah masuk mulut dan mudah dikunyah. Yang ke-8 tidak pedas, tidak berbau tajam dan atau asam. Yang ke-9 itu bersih, rapi dan menarik. Yang ke-10 itu cukup bervariasi bahan dan jenis hidangan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang selanjutnya, yaitu tentang masalah makan pada anak dan mengatasi kesulitan makan pada anak. Nutrisi merupakan aspek yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada balita atau di bawah 3 tahun. Nutrisi optimal akan mendukung tumbuh kembang yang optimal. Dalam dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ini sering didapatkan masalah makan. Kesulitan makanan menjadi sebagian besar keluhan orang tua saat datang ke dokter. Orang tua masih beranggapan bahwa solusi sulit makan bisa teratasi dalam pemberian vitamin atau suplemen, sehingga mereka seringkali meminta dokter untuk meresepkan vitamin penambah nafsu makan. Akhirnya orang tua pun berpindah-pindah dokter untuk mengganti-ganti vitamin, tapi tetap saja kesulitan makanannya tidak membaik. Penanganan kesulitan makan pada anak diharapkan dapat mencegah komplikasi yang bertumbuhan, sehingga dapat menimbulkan masalah pada anak. Kesulitan makan berkepanjangan berakibatkan menurunnya asupan kalori yang dibutuhkan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampak sulit makan pada awalnya berpengaruh terhadap berat badan tidak bertambah atau turun. Kemudian akan mempengaruhi tinggi badan dan serta status gizi. Pemeriksaan status gizi dilakukan dengan cara mengukur antropometri, meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Proses makan berbagai hal mengganggu proses makan mengganggu ini harus dideteksi sendiri mungkin dan segera diatasi sesuai dengan penyebab yang mendasarinya. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.